Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, pada perkuliahan aplikasi Office, kita memasuki pada penggunaan aplikasi Microsoft Word, di mana mungkin Anda sekalian sudah sangat mengenal dan sangat akrab dengan Microsoft Word. Mungkin saya sudah menggunakannya, tapi tidak ada salahnya kita akan sedikit mengulangi untuk mengenal bagaimana Microsoft Word ini. Oke, untuk berikutnya kita aktifkan Microsoft Word pada jendela desktop. Anda kalau sudah ada yang di desktop, silahkan diklik aja. Kalau belum ada bisa cari di sini, atau Anda cari di kolom pencarian. Kita klik. Kemudian kita masuk pada menu awal di Microsoft Word. Di sini sebelah kiri ada menu Home, di mana di sini ada jika kita membuat dokumen kosong baru, ada di blank dokumen. Kemudian sebelahnya kanannya ini ada berbagai macam template. Dan di bawah ini jika kita ingin membuka dokumen yang sudah pernah kita buat atau kita buka sebelumnya. Kemudian di bawahnya ini ada new. Di sini seperti tadi, kita jika membuat dokumen baru, kita bisa masuk ke blank dokumen, atau jika kita menggunakan template, ada di bawah sini. Oke. Kemudian ada lagi menu open. Di sini lebih khusus untuk membuka file yang telah kita buat sebelumnya atau telah kita edit sebelumnya, atau telah kita buka sebelumnya. Di menu open ini di sebelah kiri ini ada recent, berarti ini yang menampilkan file-file yang akhir-akhir ini kita buka. Di sini sudah urut berdasarkan waktu ya. Ini ada kemarin terbuka, mungkin ini ada yang dalam 1 minggu, ada 2 minggu terakhir, dan sebagainya. Kemudian bawahnya ini ada tempat media penyimpanan kita, di mana di sini ada OneDrive, itu jika kita menggunakan cloud dari Microsoft. Kemudian ada disk PC, ini tempat penyimpanannya ada di PC kita. Nah, sini kita akan muncul folder-foldernya yang ada di PC kita. Jika kita klik yang paling atas ini, kita masuk ke sini, kemana kita akan mencari dokumennya. Oke. Atau kita bisa lakukan browse. Nah, akan muncul dokumennya, lalu kita pilih silahkan open, atau kali ini kita cancel dulu. Kemudian setelah itu kita akan coba buat dokumen kosong baru dulu. Oke. Di sini ada jendela utama dari Microsoft Word, di mana di sebelah atas itu ada namanya title bar. Di sini nanti akan ditampilkan nama filenya. Ini karena belum kita simpan, jadi masih dokumen 1. Kemudian ada di sebelah kiri namanya Quick Access Toolbar. Di sini Quick Access itu gunanya untuk mempercepat kita melakukan perintah tanpa kita harus masuk ke menu-menu yang banyak ini. Yang sering kita pakai bisa kita sematkan pada Quick Access ini. Sini ada save, ada undo, dan seperti itu dan sebagainya. Bisa kita tambahkan lagi di sini apa menu-menu yang akan kita masukkan di situ. Oke.
Untuk di sebelah kanan biasanya ada untuk menutup, ini untuk minimize dan maximize dan restore. Kemudian di bawahnya ini ada namanya tab. Ada home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, help. Ini namanya adalah tab atau kadang juga bisa disebut menu. Tapi kalau menu sebenarnya lebih khusus kepada file ini. Nah, sini akan muncul lagi. Pada tab ini terdiri dari setiap tab ini ya. Ini namanya ada ribbon atau pita. Dalam satu ribbon atau pita ini menjadi beberapa bagian yang disebut dengan grup. Seperti pada menu atau tab home, ini ada pada ribbonnya ya, ada grup clipboard, ada grup font, ada grup paragraph, dan ada grup style, grup editing, dan grup sensitivity. Di mana masing-masing grup itu menyajikan berbagai perintah yang terkumpul menjadi satu atas perintah-perintah yang dikelompokkan. Seperti contohnya kalau menu grup pada clipboard itu ada perintah paste, ada cut, ada copy, ada format painter. Kemudian pada font ada font stylenya, ada ukuran fontnya, ada untuk memperbesar dan memperkecil font, ada untuk mengubah case-nya, change case, lalu untuk menghapus seluruh format teks. Kemudian ada untuk bold, italic, underline, strike through, subscript, lalu ada superscript, ada text effect mungkin, kemudian untuk highlight, dan font color. Begitu juga pada menu-menu atau grup yang lain. Pada setiap grup itu ada panah kecil di kanan bawahnya yang dinamakan dialog box launcher. Di mana dialog box launcher itu adalah sebenarnya adalah berisi perintah yang lengkap dari grup tersebut. Kita contohkan pada font. Nah, di sini tampil semua perintah yang ada pada grup font atau menu font itu ya. Ada nama fontnya, ada font stylenya, ada ukurannya, ada font color, ada underline stylenya. Nah, bisa kita pilih sini. Ada underline color mungkin, lalu efek-efek seperti strike through, double strike through, superscript dan subscript ataupun yang lainnya ya. Nah, di sini kan lengkap ditampilkan. Kalau yang di grup tadi hanya yang penting-penting saja. Bahkan sini ada advance, kita bisa mengatur dari font tersebut. Dia antaranya skalanya. Kalau 100% berarti ukuran fontnya penuh. Kalau kurang dari 100% berarti tambah kecil. Atau lebih dari 100% bisa ukuran besar. Kemudian spasinya, spasi normal atau spasi antar hurufnya ya, itu normal atau lebar atau sempit-sempit. Oke. Seperti itu. Sebentar kita cancel dulu. Kemudian ada yang namanya ruler di atas sini dan di sebelah kiri. Ini untuk menyatakan ukuran ya. Di sini saya menggunakan inci untuk penggarisnya ya. Kemudian yang berupa kertas ini namanya adalah dokumen area.
di mana kita menuliskan atau mengetikkan dokumen pada area ini. Kemudian di kiri bawah ada namanya status bar. Ada halamannya, ada jumlah kata, ada bahasa yang kita gunakan. Ini makro jika ada makronya. Kemudian yang sebelah kanan bawah ada view button. View button ini ada 3 tipe ya. Kalau yang aktifnya ada read view, read mode ini ya. Yang ini ada print layout. Read mode adalah seperti ini. Ini untuk print layout, kemudian ini mode web. Kita terbiasa dengan yang print layout saja. Kemudian sebelah kanannya ini namanya adalah zoom control, di mana ini kita bisa memperbesar atau memperkecil area kerja kita. Nah, kalau dibesarkan gini, nah gitu. Baik, berikutnya ini saya sudah ada sebuah dokumen untuk sebagai latihan kita. Kita akan atur formatnya. Pertama, kita akan coba untuk memformat fontnya. Kita bisa blok mana saja yang ingin kita format, atau kita kalau semuanya bisa kita blok seluruhnya. Lalu kita ganti jenis fontnya. Bisa melalui langsung di sini, atau bisa melalui ini control dialog box pada font, atau mungkin bisa klik kanan dan sudah muncul di sini. Kita coba ganti Times New Roman. Kemudian kita menuju ke layout dulu. Karena pada umumnya untuk menulis dokumen kita harus memperhatikan layout atau output yang akan kita cetak nantinya. Kita di sini bisa melakukan pada perintah page add up. Di sini sudah tersedia margin, nanti kita bisa memilih margin di sini. Orientasinya berupa berdiri atau potret ataupun titul atau landscape. Lalu bisa memilih size ukuran kertas, data tertera di sini. Kolom ini untuk membuat format koran. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Untuk break adalah untuk memisah, bisa halaman, bisa kolomnya, bisa namanya text wrapping ini untuk memisah antar teks dan sebagainya. Untuk lebih lengkapnya nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang yang kali ini kita lakukan dulu untuk page setup secara umum. Nah, sini page setup. Kita klik dulu. Kalau saya menggunakan dialog box, kita atur dulu marginnya. Kita atur seperti yang ada di perintah sini aja, kita coba ya. Untuk atasnya 4, kiri 3, kanan 3, bawah 4. Itu adalah dalam setting. Karena saya menggunakan inci, jadi kita akan sesuaikan saja. Kalau inci topnya 4 itu 1,58, bottomnya 1,58, leftnya 1,18, rightnya 1,18, seperti itu ya. Tapi ini tidak lazim. Yang lazim adalah top 4, left 4, bottom 3, right 3. Kita buah yang seperti aja, lazimnya aja. Atau mungkin topnya juga 3, itu yang lazim.
Nah, di sini ada orientasinya apakah tidur atau berdiri. Ini ada multiple page. Kalau normal ya seperti biasa ini. Kalau mirror margin ada marginnya saling berhadapan, saling meniru. Kalau two page per sheet ini akan menampilkan dalam satu lembar nanti akan tercetak 2 halaman. Kalau forward ada forward untuk buku. Kita lakukan untuk normal dulu aja. Seperti previewnya sudah sih kalau normal, seperti ini mirror margin. Ini kalau two page per sheet ada bold untuk format buku. Kita pakai normal dulu dengan orientasi portrait. Nah, ini ada apply to adalah format tersebut diterapkan pada whole dokumen, yaitu seluruh dokumen, atau pada titik kursor tersebut ke belakang, ke berikutnya ya, forward. Nah, itu nanti kalau banyak halaman baru bisa kita terapkan. Kemudian pada paper kita bisa memilih ukuran kertasnya atau format kertasnya. Di sini ada A4 ya. Yang umum kalau kita ada A4, quarto, kalau quarto itu ada letter, bisa juga folio. Kalau folio kita bisa buat sendiri dengan custom size. Jika kita menggunakan inci 8,5 kali 13. Itu jika folio. Kemudian di layout ini ada yang penting ya, ada different odd even. Ini adalah format di mana nanti format halamannya adalah ganjil dan genap. Biasanya nanti ada penomoran halaman. Kalau ganjil biasanya ada di kanan atas, mungkin yang di kiri ada di untuk yang genap di kiri atas, seperti itu. Seperti untuk buku itu. Kalau different first page ini jika ada di setiap awal section, kalau ada break tadi itu berbeda letaknya. Mungkin kita bisa format di setiap awalnya beda. Umpamanya untuk kalau tugas akhir atau skripsi biasanya ada halaman yang taruh di bawah untuk setiap awal bab. Nah, itu kita bisa menggunakan different first page seperti itu ya. Tapi untuk kali ini kita abaikan dulu aja. Kita oke dulu, yang normal dulu aja. Oke. Nah, ini sudah berubah. Lalu tak kalah pentingnya lagi untuk di bagian layout adalah di paragraf. Di sini, terutama di sini ada spacing, alignment-nya bisa justified. Kalau justified adalah rata kanan kiri, kalau left rata kanan kiri saja, kalau center adalah tengah. Untuk right rata ke kanan, justified rata kanan kiri. Yang paling penting adalah spacing. Di sini bisa, atau spacing di sini bisa ya. Kalau untuk normalnya silahkan dijadikan default, before dan afternya adalah 0 point. 0, 0, lalu set default. Pastikan itu diterapkan ke seluruh dokumen. Karena jika defaultnya dari Word biasanya afternya 10. Nah, itu akan menampilkan, kita coba ya. Kalau 10, setiap kita enter dia akan menambah spasi. Seumpamanya ya. Nah, setiap enter akan bertambah spasi. Setelah kata yang kita ketikkan itu, kita enter akan tambah seperti itu. Nah, untuk normalnya kita jadikan 0 dulu saja. Baik. Kemudian kita kembali lagi ke home. Untuk di paragraf ini ya kita bisa masukkan ini untuk
rata kiri seperti ini tadi, untuk center seperti ini, untuk rata kanan seperti ini, dan untuk justify atau kanan seperti ini. Kita gunakan justify dulu. Dan yang ini adalah untuk spasinya. 1 spasi, 115, 1,5, 2, atau mungkin lebih dari itu ya. Tapi kita gunakan yang adalah 1,5. Kita blok semua dulu, kita gunakan 1,5 dulu. Bagaimana jika kita ingin spasinya yang tidak tertera pada situ di daftar ini? Kita bisa line spacing option ini ya. Nah, pada line spacing ini kita bisa rubah spasi kita ke multiple ini. Mungkin spasinya bisa 1,8. Biasanya hal ini digunakan jika kita pada pembuatan makalah atau tugas akhir atau skripsi, mungkin kita memasukkan gambar dan tidak cukup, mungkin kita bisa akali dari spasi tersebut. Kita gunakan yang 1,5 dulu aja kali ini. Baik, kemudian untuk berikutnya di sini ada penomoran. Kita coba ini, kita blok. Penomoran itu ada yang namanya bullet, yaitu berupa simbol. Ini kita bisa pilih, atau bisa menggunakan yang format angka dan huruf. Nah, seperti ini ya. Kita gunakan angka saja dulu. Untuk yang sebelahnya ini jika untuk bertingkat, penomorannya bertingkat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, pula yang sebelahnya. Kalau sort ini untuk mengurutkan berdasarkan abjad dari daftar ini, dari rangkaian baris ini, seperti ini. Nah, oke. Nah, dia akan B, K, baru U. Tapi kita kembalikan dulu saja. Oke. Baik, kemudian kita format pada dokumen ini ya, teks ini ya. Ini ada title-nya atau judulnya. Kita bisa blok, kita mungkin akan perbesar hurufnya. Kita bisa tebalkan dengan bold. Kita tengahkan. Kita enter sekali. Lalu bagaimana untuk paragrafnya? Kita akan blok dulu. Kita gunakan di sini ada indent namanya di atas ruler ini. Ada namanya left indent atau indent kiri, dan sini ada indent kanan, right indent. Nah, di indent kiri ini ada namanya hanging indent dan ada first line indent. First line ini ada di mana awal dari suatu paragraf. Kalau hanging indent ini adalah paragraf gantungnya, dan sini adalah akhir atau batas kanan dari paragraf. Seperti contohnya, kalau paragraf menggantung kita gunakan hanging indent-nya, kita masukkan. Nah, ini paragraf menggantung. Ini biasanya kita gunakan untuk menulis daftar pustaka biasanya ya, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang memerlukan hal itu, kita bisa menggunakan itu. Tapi untuk paragraf normal, biasanya untuk menjorok ke dalam, kita langsung gunakan yang first line-nya, yaitu kita masukkan sebesar 0,5 inci, harus menggunakan inci ya, seperti itu. Baik, berikutnya di sini saya ada
sebuah teks tentang daftar isi. Kita akan coba format lebih lanjut untuk daftar isi ini sesuai format daftar isi pada umumnya ya. Oke, kita akan gunakan dulu yang pertama, kita enter dulu, kita pisahkan dulu untuk sebagai judulnya. Kemudian kita coba format fontnya dulu. Kita gunakan Times New Roman ukuran 12 ini ya. Kita cek dulu semuanya normal dan oke. Kita coba tambahkan bagian judulnya daftar isi. Kita tengahkan. Nah, di sini kita bisa melakukan penomoran. Ada bab 1 contohnya ini pendahuluan atau belakang ini umpamanya 1.1. Kita bisa lakukan format penomoran langsung. Seperti ini ya. Nah, kita hapus dulu. Nah, 1.1. Ini jika berbaris kita bisa lakukan langsung ya. Ini kita pilih ini. Nah, begitu juga yang lainnya. Baik, untuk yang pada bab 3 ini ya, untuk format penomorannya, karena di bab 3 kita blok dulu. Kita lakukan numbering ini ya, define new number, yaitu kita ganti yang ini adalah 3, karena sebelumnya mungkin ada yang masih 1 ya. Kita ganti 3, kita klik oke. Nah, ini begitu kan semuanya yang nomor 4 ini kita define new number format dulu, jadi 4. Kita klik oke. Bab 5 juga gitu, kita ganti 5. Oke. Kemudian sekarang kita akan memainkan namanya tabs. Mana pada menu paragraf ini dialog box-nya kita buka tabs. Nah, di sini ada tab stop position. Kita akan gunakan tabs position atau pengertian tab ya. Ada yang kiri, tengah, dan kanan, itu yang umum aja. Ini ada untuk setiap tabnya akan di awalnya atau diikuti dengan titik-titik, dash atau strip-strip atau underline seperti ini ya. Kita akan gunakan coba lebih dahulu, kita cancel dulu, untuk membuat tab sebelah kanan agar kita bisa memberikan halaman. Nah, seperti ini, paragraf, tabs. Kita kira-kira sini step-stepnya karena saya menggunakan inci, coba ini ada 5,5 mungkin, sekitar 5,5 di sisi kanan. Nah, karena biasanya pada daftar isi menggunakan titik-titik sebagai pengisinya ya, sebagai pengisi antara judulnya dan nomor halaman, kita gunakan titik-titik semuanya seperti ini ya. Kemudian kita klik set, kita klik oke. Nah, ini ada yang sudah tertetap ya. Nah, ini kita bisa langsung pencet tabs. Nah, akan muncul titik-titik seperti itu semuanya. Kita tinggal tekan tombol tab aja pada keyboard ya. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, sini di belakang sini kita tinggal masukkan nomor halamannya. 1, 2 mungkin ini. Atau seperti ini ya. Umpamanya. Dan seterusnya ya.
Kemudian untuk yang belah depan umpamanya pada bab pendahuluan, bab 2 ini, bab 4 dan bab 5, kita akan beri jarak agar lebih rapi ya, kita gunakan tab lagi agar lurus, umpamanya P-nya biar lurus semua gitu ya. Kita gunakan atau kita tinggal klik aja ini kita akan sudah muncul tab stop yang rata kiri. Umpamanya di sini aja. Nah, ini bisa kita tab langsung pada P-nya akan lurus seperti itu pada tab stop tersebut. Kita bisa rapikan pula yang ini. Kita gunakan indent ini. Kita tinggal tarik aja, luruskan dengan huruf P tersebut. Nah, akan tampak lebih rapi. Nah, begitu pula yang 5 ini. Oke, seperti itu ya untuk penggunaan tabs, tab stop, dan indent, indent dan indent kanan, indent kiri. Baik, mungkin kali ini cukup sampai itu dulu ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan tambah dan saya akan memberikan tugas nanti melalui LMS. Silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan pada waktu yang telah ditetapkan pada LMS pula. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.